Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 studi Quran yang beranggotakan saya sendiri Intan Putri Rahayu dengan dua rekan saya yaitu saudari Siti Masfarohah dan Nurbaiti Ika Prawesti akan menerangkan tentang Amsatul Quran. Pengertian Amsatul Quran. Amsatul adalah bentuk jamak dari matsalul. Kata matsalul, mitsal, dan matsil serupa dengan syabah, syib, dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Amsal dalam sastra adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu dengan yang aslinya. Menurut ulama ahli tafsir, amsal adalah menampakkan penampakan yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat dan menarik, yang mengenal dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih maupun majaz mursal. Dan secara etimologi, kata amsalul adalah bentuk jamak dari mitsal dan matsalul yang berarti serupa atau sama. Namun dapat juga diartikan sebagai contoh, teladan, peribahasa, atau cerita perumpamaan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut istilah ulama ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Macam-macam amsalul dalam Al-Quran. Yang pertama, amsalul musharohah. Amsalul musharohah adalah perumpamaan yang di dalamnya terdapat lafaz perumpamaan. Contoh dari amsal musharohah yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 17. Yang kedua, amsalul kamimah, yaitu perumpamaan terselubung. Amsalul kamimah adalah perumpamaan yang tidak disebutkan dengan jelas lafaz perumpamaan di dalamnya, tetapi lafaz itu menunjukkan makna perumpamaan yang indah dan menarik. Contoh dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. B. Macam-macam amsalul Quran. 1. Amsal musharohah, yaitu amsal yang tegas dan jelas menggunakan kata-kata perumpamaan. Di dalamnya ada lafal matsal atau yang menunjukkan kepada tasbih, yaitu contohnya firman Allah tentang orang-orang munafik. Quran Al-Baqarah ayat 17-20. Yang kedua, amsal kaminah, yaitu amsal yang tersembunyi. Maksudnya lafal tamsil atau pemisalannya tidak ditegaskan tetapi menunjuk kepada makna-makna yang indah, menarik, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. 3. Amsal mursalah, yaitu amsal yang terlepas. Maksudnya kalimat bebas yang tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas. Contohnya, A. Sekarang jelaslah kebenaran ini. Surat Yusuf ayat 51. B. Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka terpecah belah. Quran surat Al-Hashr ayat 14. Yang C. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya itu selain Allah. Quran surat Al-Najm ayat 57. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai ayat-ayat yang mereka namakan amsal mursalah ini apa atau bagaimana hukumnya
yang menggunakan sebagai matsal. Sebagian ahli ilmu memandang hal demikian telah keluar dari adab Al-Quran. Al-Raish yang berkata ketika menafsir ayat surat Al-Kafirun ayat 6, sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai matsal atau membenarkan perbuatannya ketika meninggalkan agama atau murtad. Padahal hal demikian tidak dibenarkan, sebab Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk dijadikan matsal, tetapi untuk direnungkan dan kemudian. Selanjutnya yaitu C. Manfaat amsalul Quran. 1. Untuk memuji orang yang diberi masal, seperti firman-Nya tentang para sahabat. Demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat dan perumpamaan mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka unas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan-kekuatan orang mukmin. Surat Al-Fat ayat 29. Yang kedua, untuk mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. 3. Untuk mengungkapkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat. Yang keempat yaitu untuk mendorong giat beramal dan melakukan hal-hal menarik dalam Al-Quran. Yang kelima, amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat dan dapat memuaskan hati. Allah banyak menyebut amsal di dalam Al-Quran untuk pelajaran. Ia berfirman, yang artinya, dan sungguh kami telah membuat bagi manusia di dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 27. Yang keenam, agar terhindar dari perbuatan tercela. Contohnya, firman Allah tentang larangan bergunjing yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lain. Sukalah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ciri-ciri amsal Al-Quran. 1. Mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak, sehingga menjadi jelas, konkret, dan berkesan. Yang kedua, amsal memiliki kesejajaran antara situasi-situasi perumpamaan yang dimaksud padanya. Yang ketiga, ada keseimbangan tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.